akan berbicara tentang sesuatu yang simple thing, sederhana. Satu kata yang disebut dengan pengharapan. Katakan kanan kirinya pengharapan. Ya, kita buka ayatnya sebentar yuk. Di dalam Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan untuk Anda. Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Background dari ayat ini adalah Ibrani itu cerita banyak orang Kristen yang kok kayaknya kok nggak sungguh-sungguh Kristen ya gitu. Ya kira-kira bahasa bebasnya begitu. Ada orang-orang Kristen yang kayaknya kok nggak sungguh-sungguh Kristen. Mereka selamat, tapi kok tindakannya, kelakuannya kok sepertinya kok nggak sungguh-sungguh selamat gitu. Jadi sebetulnya gimana sih? Apakah mereka itu kenal Tuhan beneran? Apakah mereka itu tahu bagaimana cara Tuhan memandang mereka sebetulnya posisinya? Situasinya itu kayak apa sih sebetulnya situasi orang-orang ini? Itu pertanyaan-pertanyaan dari yang coba di-trigger oleh Ibrani pasal yang ke-6 ini. Sampai suatu ketika di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, demikian itu yang mana yang tadi saya ceritain? Kami yakin. Ya, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi Ibrani itu mau ngomong bahwa aku tahu semua sepak terjangmu ini. Dan aku tahu engkau telah menjadi orang Kristen. Tapi sekalipun kau telah menjadi orang Kristen dan kau sedang menghidupi kekristenanmu, dalam prosesmu menghidupi kekristenan itu, Alkitab berkata, ada sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi ada sebuah pekerjaan-pekerjaan yang terus dilakukan agar keselamatan itu menjadi sebuah perjalanan hidup yang kau lalui. Jadi nggak boleh hanya sekedar pengakuan di mulut, nggak boleh hanya sekedar peristiwa sekali peristiwa, tapi sebuah proses keseharian di mana proses keseharianmu itu menunjukkan bahwa engkau sedang mengerjakan keselamatanmu ke arah yang benar. Itu maksud si kitab Ibrani ayat yang ke-10. Sebab Tuhan itu bukan nggak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu ya, dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kita mau mengatakan, tahu nggak, Tuhan itu memperhatikanmu sekalipun kamu merasa tidak diperhatikan. Tuhan itu melihat semua jerih lelahmu sekalipun kau berpikir tidak ada orang yang mengapresiasi hidup. Tuhan itu melihat keputusan-keputusan kesetiaan demi kesetiaan yang kau pilih. Sekalipun itu simple thing, kesetiaan yang simple, kesetiaan yang sederhana. Tapi surga melihatnya. Ya surga melihatnya dan surga apresiasi itu. Jadi kau harus tahu bahwa keselamatan yang kau pegang dan kau sedang mengerjakannya. Saat kita sedang mengerjakannya, kita setia pada 1-2 hal yang mungkin bukan hal yang besar, bukan hal besar saja, tapi juga hal kecil yang ada di sekitar kita. Ternyata itu memiutangi Tuhan. Itu dilihat oleh Tuhan dan Tuhan memperhatikan itu semua. Gitu ya. Karena itu ayat yang ke-11, tetapi kami ingin, lihat nih, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, dari Ibrani mau mengatakan, tapi kami ingin supaya kamu ini nggak cuma di konsepnya, tapi kamu benar-benar bertindak untuk menunjukkan proses keselamatan, perjalanan keselamatan yang kau bangun dari realita hidup yang kau punya sampai ke titik iman yang kau harapkan untuk bisa sampai ke sana. Dan perjalanan ini harus dilewati. Jadi nggak cuma ngimpi doang, ya nggak cuma angan-angan doang, ya nggak cuma bersyukur doang, tapi nggak berani melakukan tindakan-tindakan nyata. Gitu ya. Ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban. Akibatnya apa? Supaya kamu gak jadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Ya kenapa kok semua ini Ibrani ngomong? Tujuannya supaya kamu responsif, supaya kamu punya agility, punya kekuatan untuk berubah, punya kekuatan untuk mengembalikan segala sikap hati yang salah kembali ke derajat yang benar. Punya kekuatan untuk merespon sesuatu yang harus diubah untuk berubah di fase yang seharusnya ada di situ. Jadi nggak ribut ya, nggak ribet untuk punya sikap hati yang liquid untuk segera dibelokkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam kehendak-Nya. Nggak belajar untuk akhirnya nggak jadi keras ya, nggak jadi lamban dalam bertindak, nggak jadi sulit di dalam merespon ya, bahasanya gitu. Terus caranya gimana ya? Gimana caranya supaya aku tahu ada keselamatan dalam hidupku, di sana ada mimpi Tuhan,
Tapi di sana ada mimpi, di sini ada realita dan keselamatan yang kau punya. Terus aku mulai melangkah pergi kepada janji itu. Cara menuju ke tempat itu caranya gimana? Lihat ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita. Dan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, kata Alkitab. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita mau ngajari, tahu nggak caranya gimana? Caranya kamu harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Yesus sendiri. Ya, sampai pengharapan itu menembus tirai bait Allah yang terbelah menjadi dua itu, menembus tabir itu, dan di situ ada pengharapan. Gitu ya. Sauh yang kuat itu apa sih? Sauh yang kuat itu dulu saya pernah siarkan kepada Anda kalau sudah masih ingat. Sauh yang kuat itu seperti bayangin Anda naik sebuah kapal yang besar. Ketika Anda naik dalam sebuah kapal yang besar, ketika kapal akan mendarat di dalam sebuah pulau atau mendarat ke daratan, apa yang dilakukan oleh kapal itu? Kapal itu mulai merapat, ketika dia mulai merapat jaraknya sudah dipandang tepat, maka kapal itu akan mulai mengeluarkan jangkarnya, betul? Dia akan keluarkan jangkarnya di kanan belakang, keluarkan jangkarnya di kanan depan gitu ya, kiri depan, kiri belakang, mulai dikeluarkan jangkarnya sampai jangkarnya itu nempel di karang yang ada di dasar laut. Begitu nempel di karang dasar laut itu, kapal itu mungkin masih bergoyang. Dia masih bisa ke kanan ke kiri sedikit, tapi dia tidak akan berubah derajat sedemikian rupa karena sudah ada sauh yang kuat yang nancep di titik itu. Sudah nangkep sesuatu. Pengharapan itu konsepnya begitu. Begitu Anda taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka di situ ada jaminan. Sama seperti Anda naik sebuah kapal, kapal Anda itu punya sauhnya dan sauhnya itu kuat, nancep. Begitu nancep, maka kapal itu gak akan lari kemana-mana. Mungkin masih ada badai, mungkin masih ada gelombang, mungkin kapal itu masih bisa goyang ke kanan dan ke kiri. Tapi sauh yang kuat menjamin sebesar apapun goyangannya dan badainya tidak akan membuat kapal ini tumbang atau bergeser posisi. Saudara, itulah fungsi pengharapan dalam hidup kita. Senang sesuatu? Jadi Anda bisa membayangkan, saya kasih Anda sebuah ilustrasi. Bayangkan ini adalah realita kita hari ini. Ya, hari ini kita punya realita, ini situasi kita hari ini. Dengan semua tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Ya, dengan semua carut-marut situasi yang ada, kita punya tantangan, sekaligus kita juga punya situasi-situasi dari dalam maupun dari luar. Di waktu yang sama, kita punya iman bahwa Tuhan menolong kita. Kita punya iman bahwa Tuhan adalah masa depan kita. Kita punya iman bahwa bisnisku di tangan Tuhan. Kita punya iman bahwa keluargaku nanti akan diberkati Tuhan. Kita punya iman bahwa dari waktu ke waktu aku akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Itu iman kita, itu posisi iman kita. Dan itu benar. Nah, problemnya adalah realitanya ada di sini. Imannya ada di sono. Ya. Dan ketika Anda beriman, Anda buka pintu, apakah iman itu langsung dijawab? Puji Tuhan kalau langsung dijawab. Tapi ternyata enggak semua posisi iman ketika Anda doakan langsung terima jawabannya, bukan? Ada waktu-waktu di mana Anda terus menantinya. Ada waktu-waktu Anda harus membangunnya di dalam kesetiaan. Ada waktu-waktu di mana Anda ternyata jawaban Tuhan adalah tunggu, gitu ya. Ada waktu-waktu di mana semuanya sedang berproses. Realitanya di sini, keadaannya seperti ini, kesulitannya seperti ini, imannya di sana. Dan dari titik realita kita menuju ke titik iman itu, apakah yang menggerakkan kita supaya kita ada dalam line yang benar? Itu pertanyaan besarnya. Apa yang menggerakkan kita supaya kita ini tetap ada di dalam garis derajat yang lurus. Mungkin bisa goncang di situ, mungkin bisa goyang di situ, tapi derajatnya itu nggak bergeser ke arah iman yang kita mau capai bersama dengan Tuhan. Apa yang menggerakkan kita? Yang menggerakkan kita adalah pengharapan itu tadi. Jadi seseorang yang punya iman tapi nggak punya pengharapan atau alat yang menggerakkan dia, maka itu namanya ngimpi, Bapak Ibu. Itu namanya angan-angan. Ya, kita beriman, tapi dia nggak punya pengharapan. Dia nggak punya mesin booster untuk dia melangkah bersama dengan imannya itu. Yang kita sebut sebagai pengharapan. Atau sebaliknya, orang punya pengharapan, tapi dia nggak punya iman, itu namanya nekat. Betul? Dia berharap sesuatu, dia cetuskan sesuatu, tapi dia nggak sadar yang dia cetuskan kehendak Tuhan atau bukan. Dia nggak ngerti.
Akhirnya yang bergerak adalah logika manusianya, yang bergerak adalah hikmat manusianya, sampai ke titik arah yang ujungnya bisa berpindah-pindah berdasarkan hikmatnya hari itu. Gitu kan? Kita nggak punya ujung yang firm di sana. Nah karena itu kita butuh pengharapan di sana. Saya kasih contoh. Sudah masih ingat seseorang yang sedang sakit pendarahan belasan tahun. Bayangin dia sudah ke dokter A, dokter B, dokter C, nggak sembuh Bapak Ibu saya. Sampai pada titik tertentu belasan tahun berlalu dan pendarahan tetap berjalan. Saat semua situasi itu sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita ini terus mencari dan menemukan dokter mungkin gitu ya. Sampai suatu ketika dia mendengar ada Yesus datang ke kotanya. Yesus menabur nilai, membangun murid-muridnya dan mendemonstrasikan miracle. Apa yang terjadi? Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Imannya tumbuh Bapak Ibu saya. Imannya tumbuh. Dia mulai beriman ada Yesus. Dan dia sembuhkan hidupku. Ternyata dengan dia beriman ada Yesus. Dan dia sembuhkan hidupku. Ternyata gak langsung sembuh. Loh? Apa yang membuat wanita itu sembuh? Yang membuat wanita itu sembuh adalah kalimat berikutnya. Dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya. Maka aku akan sembuh. Pertanyaan saya. Apa yang menggerakkan wanita ini untuk dia melangkah, memegang ujung jubah wanita ini? Yang menggerakkannya adalah pengharapan. Sebenarnya sesuatu. Jadi pengharapan itu seperti motornya untuk membuat kita ini punya kekuatan menuju kepada iman itu. Realita adalah situasi kita yang harus kita akui keadaan kita hari ini. Iman adalah tujuan yang kita tahu itu datang dari surga. Tapi dari realita pergi kepada tujuan itu, kadang-kadang ada blank spot. Yang kalau kita nggak tahu caranya, kita bisa tersesat di dalam perjalanan dari titik ini ke titik itu. Dan supaya kita nggak tersesat, Alkitab mengajarin kita, kau harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu seperti sau yang kuat. Begitu dia dikeluarkan, cepret taruh, dia firm ke sana, ke titik tertentu, maka dia akan menjamin arah perjalanan hidup kita ke arah yang benar. Di situ mungkin kita bisa mengalami banyak hal. Di situ mungkin kita bisa melewati jurang air mata. Di situ kita mungkin bisa melewati tantangan-tantangan yang sulit. Tantangan, jurang air mata, badai, situasi yang gak mudah, mungkin bisa jadi masih terjadi. Tapi kebenarannya adalah sekalipun itu semua terjadi, ada satu jaminan. Selagi aku punya sau yang kuat itu, maka apapun yang terjadi aku tahu ujungnya pasti sampai kepada iman itu sendiri. Saudara, karena itulah seseorang harus punya pengharapan di dalam hidupnya. Supaya pengharapan berdampingan dengan imannya. Supaya iman itu bukan hanya sekedar ya sudah angan-angan. Tapi iman itu berbuah tindakan-tindakan nyata di dalam ketaatan. Dan kapan kita bisa bertindak dengan nyata dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Satu kesetiaan kepada kesetiaan yang lain. Saat kita punya motor penggeraknya. Motor penggeraknya adalah pengharapan. Di titik itulah. Maka kehidupan kita bisa tahu bagaimana kita berproses di dalam perjalanan hubungan kita dengan Tuhan. Saya kasih Anda sebuah contoh. Bayangin seorang bapak, dia dengar anaknya, "Pak, aku nanti setelah ini sudah lulus SMU, mau kuliah. Ya. Kayaknya aku butuh motor." Ya. Si Dedi berkata, "Oke, kamu butuh motor. Oke, Dedi akan kerja. Nanti kalau sudah dapat uang, kita beli motor." Singkat cerita, long story short, Dedinya punya uang dan dia panggil anaknya, "Nak, kita akan beli motor." Karena Dedi sudah punya uang untuk bisa membeli motor ini. Akhirnya si Dedi itu pergi ke showroom motor. Dia masuk ke sana dan dia ngomong sama marketingnya, "Pak, saya butuh motor." Singkat cerita, dia milih motornya, sudah ketemu motornya. Setelah dia milih motor itu, dia sudah ketemu, mulailah tanda tangan, uang segepok dikeluarin, "Ini ya lunas," gitu. Kemudian dia tulis suratnya, tanda tangan semuanya, dikasih yang namanya nota pelunasan. Ya, marketing motor pada tahu ini. Nota pelunasan. Si marketingnya mengatakan, "Pak, ini ya nota pelunasannya, Bapak bisa ambil motornya di gudang." Oke? Si Dedinya berkata, "Oke Pak, terima kasih, saya akan ambil motornya di gudang." Dia bawa nota pelunasan ini. Apakah ini motor? Bukan Bapak Ibu, ini nota pelunasan. Oke? Akhirnya, nota pelunasan ini dikasih ke anaknya, "Nak, Dedi sudah bayar. Motornya belum ada, tapi ini sudah lunas. Dedi sudah bayar. Tugasmu adalah nih ya, kamu pegang nota pelunasan, pergilah ke dealer, ambil motor itu." Oke?
Singkat cerita anaknya happy sekali. Besok bangun pagi-pagi dia pergi ke sekolah dulu. Waktu pergi ke sekolah dia ngomong sama temennya. Tahu nggak? Gua punya motor. Motor nih nota pelunasan motor gitu ya. Dia tunjukin ke temennya. Nih motor nih nota pelunasan. Temen-temennya ya iya wah dapat motor. Nanti jemput gua ya kalau berangkat ke sekolah. Awas kamu ya punya motor. Setelah punya motor sombong gitu ya. Yang lainnya berkata apaan sih motor itu kan cuma kertas. Oke? Itu cuma kertas itu bukan motor gitu. Motor nanti kalau sudah ada motornya. Itu bukan motor, itu kertas. Benar Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia pulang sekolah. Waktu dia pulang sekolah. Dia mulai ganti baju. Wah dengan semangat 45 gitu ya. Dia keluar dari rumah. Ternyata dia lihat Google Map. Wih 10 km jaraknya. Ya, waktu dia lihat dealernya jaraknya 10 km. Dia menguatkan hatinya. Dan dia berkata oke, aku akan jalan sampai ke dealer itu. Dia mulai jalan saudara. Dia mulai jalan kilometer 1, wah dia happy, wah dapat motor, ini nota pelunasannya gitu ya. Dia terus berjalan kilometer ketiga, kok mulai capek, tapi aku akan dapat motor, ini nota pelunasannya gitu ya. Kilometer kelima mulai kehausan, dia mulai nongkrong di warung. Dia mulai lihat Google Map-nya ini salah atau benar ya. Sambil dia ngos-ngosan gitu, tapi masih 5 kilometer lagi gitu ya. Dia terus berjalan lagi sampai 7 kilometer. Aduh nanti dealernya buka atau tutup ya. Kalau sudah sampai sana tutup gimana? Ini mepet sudah jam 4 lebih nih. Kalau sampai sana tutup gimana? Sudah nangkap sesuatu nggak Bapak Ibu? Nota pelunasan itu ibarat iman kita. Oke? Ibarat iman kita. Si anak yang ngomong ke dedinya, Dad aku akan lulus, aku butuh motor. Itu ibarat situasi realita yang dia punya. Imannya di mana? Imannya adalah nota pelunasan yang ada di ujung itu. Pertanyaan saya, apa yang membuat wanita ini bergerak? Si anak ini bergerak dengan nota pelunasannya. Yaitu pengharapan, betul? Di kilometer pertama dia punya pengharapan, aku akan terima motor. Kilometer kelima dia punya pengharapan, aku akan terima motor. Kilometer ketujuh dia akan berkata, aku akan terima motor. Enggak, aku menguatkan hatiku, aku akan terima motor. Dan apa yang menggerakkan si anak ini untuk dia terus melangkah sekalipun takut Google Map-nya salah, takut showroom-nya tutup, takut kelelahan. Tapi dia terus bergerak sampai ke ujungnya. Motornya adalah pengharapan. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Maksud saya adalah problem orang percaya itu bukan mimpinya. Kalau ngomong tentang imannya, semua kita saya percaya punya janji Tuhan dalam hidupnya. Problem orang percaya juga bukan mendeteksi keadaan dirinya. Bukan. Karena pada dasarnya kalau mau jujur dengan diri sendiri jauh dalam hati nurani kita yang paling dalam. Kita ini tahu kok posisi hati kita ini sedang salah atau benar. Lepas dari kita mau mengakui atau tidak. Tapi kita tahu posisi hati kita. Kalau kita mau dibedah di paling dalam di hati kita, kita sadar. Cuman masalahnya gengsi atau enggak. Mau ngakui atau tidak. Mau merespon positif atau tidak. Itu aja. Kita tahu. Janjinya kita tahu. Problemnya cuma satu. Ketika dia tahu situasinya, dia tahu siapa Tuhan dan bagaimana janjinya. Problemnya adalah dia tidak punya cukup kekuatan untuk keluar dari perahunya dan berjalan dengan sebuah pengharapan menuju tujuan Allah berikutnya dalam hidupnya. Akhirnya di kilometer kedua, dia sudah berkata, aduh aku gak bisa, gua nyerah aja. Di kilometer 5, pengharapannya putus dan berkata, gak mungkin, gak bisa. Keluarga aku gak mungkin bisa diselamatkan lagi. Masalah aku gak mungkin bisa selesai. Mimpiku, karirku gak mungkin bisa maju ke depan lagi. Tantangan terlalu sulit. Kompetisinya terlalu banyak, gak mungkin bisa menang lagi. Kita patah di tengah jalan di area itu. Itulah problemnya. Nah hari ini, milikilah sebuah pengharapan yang strong di hati Anda. Punya frame kacamata yang benar tentang pengharapan. Sehingga Anda bukan hanya punya mimpi yang besar. Anda bukan tidak hanya menyadari situasi Anda saat ini. Tapi Anda bisa menjalaninya. Dengan semua suka duka dan semua tantangannya. Dan kita melewati lembah air mata. Maupun lembah-lembah yang lain. Yang berujung kepada janji Tuhan yang terrealisasi dalam hidup kita. Itu problemnya. Ya, hari ini masuklah ke titik itu. Lawannya apa? Lawannya adalah hati yang putus asa. Lawannya adalah hati yang menyerah. Lawannya adalah hati yang akhirnya kita depresi dengan diri kita sendiri. Kita marah dengan diri kita sendiri. Kita blaming, kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa poinnya? Poinnya cuma satu, kita kehilangan pengharapan. Kita kehilangan ekspektasi kita akan sesuatu yang sedang kita capai. Tiba-tiba itu sepertinya lepas dari tangan kita. Begitu lepas di tangan kita,
Respon kita menentukan hari itu. Kita mau marah, kita mau respon A, B, C, dan lain sebagainya. Di titik itulah yang menentukan. Nah, hari ini kita menang dalam proses pengharapan itu, maka kita pasti sampai ke ujungnya. Saya kasih ada beberapa ayat. Yuk sama-sama kita buka di dalam Matius 6, ayat 22 sampai 23. Saya kasih 4 hal yang membuat pengharapan kita itu strong waktu kita melangkah di dalam kebenaran. Ya. Matius 6, ayat 22 sampai 23. Simple thing, Bapak Ibu. Mata adalah pelita tubuh. Sederhana kan? Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Poin saya yang pertama apa? Poin saya sederhana. Kalau kita tahu mata adalah pelita tubuh, mata itu harus dipelihara. Mata itu berbicara tentang sudut pandang kita. Mata itu berbicara tentang respon hati kita dari kacamata kerajaan surga, bukan hanya mata secara fisik. Mata itu berbicara tentang apa yang ada di dalam, yang akan tinggal di hati kita. Dimulai dari apa yang masuk lewat mata kita. Jadi ada satu kunci yang simpel, kita perlu menjaga mata kita dalam kondisi yang baik. Pertanyaannya adalah, supaya kita punya pengharapan. Supaya pengharapan kita nggak putus di tengah jalan. Gimana caranya menjaga mata kita ini, supaya ada dalam posisi yang baik. Sederhana bukan? Yaitu kita memilih mendekat kepada Tuhan, dan bergantung kepadanya. Itu adalah pintu masuknya dulu. Pintu masuknya dulu saat semuanya enggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita punya satu pintu masuk. Pintu masuk yang pertama yang kita lakukan bukan membenahi semua di sekeliling kita. Tapi pintu masuk yang pertama yang kita lakukan adalah benahi dulu mata kita. Benahi dulu mata kita. Izinkan mata kita itu menjadi mata air yang baik cara pandangnya. Izinkan mata kita view-nya benar dulu. Izinkan mata kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita punya kacamata yang benar. Nah di titik ini ada sebuah panggilan dalam hidup kita. Supaya pengharapan itu gak putus setengah jalan. Yaitu kehidupan yang mendekat ke hadirat Tuhan. Simple thing Bapak Ibu. Kehidupan yang mendekat ke hadirat Tuhan. Tadi di khotbah sebelumnya saya cerita tentang kenapa kok seorang Yosua itu punya boldness spirit. Dia punya keberanian yang gila. Dan dari semua tokoh Alkitab, satu tokoh yang paling saya kagumi adalah Yosua memang. Jadi saya ini kalau ngomong tentang Yosua itu A sampai Z seperti nggak tahu, pokoknya senang sekali dengan satu tokoh ini Bapak. Karena dia ngapain? Dia berani punya permintaan yang ekstrim. Ya, suatu hari dia punya permintaan yang ekstrim. Dia menghentikan matahari. Di tengah-tengah peperangan dia menghentikan matahari. Di tengah-tengah peperangan bulan itu dihentikan di lembah Ayalon. Dihentikan di sana dengan tujuan supaya Yosua ngomong kepada Tuhan. Tuhan kasih aku extra time untuk menyelesaikan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sehingga hari itu dia berani punya permintaan yang berani. Ekstrim bersama dengan Tuhan. Dan sangarnya adalah Tuhan mengabulkan Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Anda lihat kalender di umum kita akan selalu ada satu tanggal yang hilang kan. Ya, setiap tahun mengalami perubahan dan bergeser. Makanya tanggal 24 hari Rabu kenapa kok nggak selalu hari Rabu. Betul kan? Tahun depannya akan maju jadi hari Selasa. Hari Selasa maju hari Senin. Kenapa? Karena ada satu hari yang hilang. Gara-gara Yosua menghentikan matahari satu hari penuh Bapak Ibu. Tahukah? Dan hari ini tolong Feren jangan doakan itu gitu ya. Nanti bingung Bapak Ibu Saudara. Nanti yang sana minta hujan berhenti. Ternyata Feren dari situ berdoa, Tuhan jangan hujan. Ya, tolong hujan gitu ya. Wah, nanti bingung, cuacanya jadi kacau. BMKG-nya nggak bisa ngatur ini perkiraan cuacanya gitu ya. Tapi hari itu terjadi. Bapak, pertanyaan saya adalah, kenapa Yosua punya boldness spirit, keberanian spirit yang powerful? Alasannya sederhana. Karena dia kenal Tuhan. Karena dia membangun kedekatan dengan Tuhan. Sehingga keberanian spiritnya untuk bertahan di tengah-tengah situasi itu. Dia punya keyakinan iman yang dia hidupi bersama dengan Tuhan. Ketika Yosua akan masuk menyeberangi sungai Yordan. Ketika dia mengalahkan Ai. Ketika dia menolong Gibeon. Ketika dia mulai mengutus suku-suku untuk menguasai sisi utara daripada Israel. Anda bisa membayangkan tantangannya. Bisa menang gak ya? Mereka gede-gede. Mereka raksasa-raksasa. Kita posisinya masuk dari tengah. Bisa paham? Israel itu masuk ke tanah kanan, masuknya bukan dari samping, saudara. Masuknya dari tengah. Jadi begitu masuk, kanan kiri semua musuh. Ya entah gimana ceritanya, pokoknya masuknya dari tengah hari itu.
Jadi nggak mudah posisinya. Bayangin kalau seorang Yosua, dia mikir di kilometer 2 baru masuk. Gimana Tuhan kok banyak sekali musuhnya ini. Susah sekali, bisakah sampai pusatnya tanah Kanaan? Oh dia bisa gugur pengharapannya di sana, dia bisa gugur semua imannya. Tapi hari itu dia tidak kehilangan pengharapan. Alasan satunya adalah karena dia memutuskan untuk mendekat di dalam hadirat Tuhan. Ya jadi Anda ingat suatu ketika Musa naik ke atas bukit dan berjumpa dengan hadirat Tuhan. Saat bangsa Israel memutuskan untuk menjauh karena mereka takut. Mereka ngomong kepada Musa, Musa kamu aja yang naik ke hadirat Tuhan. Nanti Tuhan ngomong apa kasih tahu kami. Kami takut, kami memilih lihat jauh-jauh. Oke? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua enggak. Yosua justru temani Musa masuk ke kemah pertemuan. Jadi Yosua melihat, oh ini tahu Allahnya Musa. Oh ini caranya Musa bersekutu dengan Tuhan. Oh ini caranya Musa berkenalan. Oh ini caranya Musa mendengar suara Tuhan. Ini caranya Musa merespon. Yosua tinggal di situ. Dan dia ada dalam hadirat Tuhan untuk mendekat dengan sumber kekuatan itu. Makanya jangan heran. Dan waktu Musa turun, Alkitab berkata Yosua masih ada di kemah pertemuan untuk bersekutu dengan dia. Jangan heran begitu Yosua turun, cara pandangnya berbeda. Ya, cara pandangnya berbeda. Matanya jadi baik. Kenapa? Karena dia mendekat di dalam hadirat Tuhan. Dia mendekat di dalam pusat kebenaran itu sendiri. Jadi saat Anda kehilangan pengharapan, gak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah pertama kita simpel. Nempel dulu, perbaiki matamu. Maka semuanya, semua yang tak terlihat jadi kelihatan. Saya masih ingat suatu ketika kita akan rintis Timika. Waktu saya masuk ke Timika, kita masuk ke Timika hari itu sudah ada CG-nya, sudah ada kesiapannya sebetulnya. Tapi waktu masuk saya bayangin ini Timika, sudah. Sekali berangkat bisa 7-8 juta, PP bisa 15 juta. Hotelnya sekian, tempatnya untuk sewa sekali pakai, harganya kok mengerikan begini. Saya mulai dari mana gitu ya. Tapi di waktu yang sama saya punya conviction di hati saya. Enggak, ini kota bisa dirintis. Pasti ada pintunya. Hanya mata saya belum melihat hari itu. Singkat cerita, hampir 2 bulan kami berdoa. Ya saya pernah ceritain kepada Anda. Saya dengan Rani, dengan Heni, dengan tim. Kita doa bareng-bareng tim. Kita harus buat breakthrough tim. Kita harus nemukan kuncinya. Sambil terus berjalan, saya mulai kalkulasi berapa kebutuhan dana kita untuk sekian bulan ke depan. Mulai keluar angkanya, strateginya, timnya bagian mulai keluar. Tapi tetap toh ada strateginya, tidak bisa kita eksekusi karena uangnya nggak ada. Gitu kan? Di dalam prosesnya berjalan, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Lewat seseorang Tuhan buka jalan, lewat peristiwa-peristiwa tertentu Tuhan buka jalan. Akhirnya pintunya kebuka satu-satu dan kasih karunia dibuka sampai ke Timika. Sampai hari ini salah satu gereja perintisan kita di Timika hari ini sebentar lagi akan segera menjadi gereja lokal di sana, Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari bonus spirit. Kenapa? Karena di sana ada kedekatan. Seseorang yang membangun kedekatan dengan Tuhan, maka matanya itu jadi baik. Ya, ketika matanya jadi baik, dia bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Dia tidak sekedar melihat situasi yang ada di sekelilingnya. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mulai habis. Yang kedua adalah bangun cara pandang yang benar tentang kehidupan. Ini penting. Bangun cara pandang kita yang sehat. Ya, Alkitab berkata mata itu pelitanya tubuh. Kalau matamu terang, isinya terang. Kalau matamu gelap, isinya gelap. Jadi kalau cara pandangmu terhadap kehidupan itu terang, maka kehidupanmu akan terang. Kalau cara pandangmu terhadap kehidupan itu gelap, maka hidup kita akan gelap, Bapak Ibu Saudara. Jadi cara pandang kita penting, Bapak Ibu. Cara pandang kita untuk bertumbuh, cara pandang kita untuk membaca sebuah situasi itu penting. Seringkali dalam hidup ini yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Catat baik-baik. Yang jadi masalah bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah caramu memandang masalah tersebut. Ya, masalahnya bisa besar, kecil, silih berganti selama kita hidup. Dia akan terus mengikuti hidup kita. Yang jadi masalah adalah cara pandangmu lihat masalah ini. Cara pandangmu menyelesaikan, sudut pandangmu merespon, sudut pandangmu untuk menghadapi masalah itu, cara pandangnya itu sendiri adalah sebuah masalah, Bapak Ibu Saudara. Ketika cara pandang kita salah, maka salahlah semua responnya. Ketika cara pandang kita benar, masalah sebesar apapun kita bisa keluar
dari jerat itu karena kita punya cara pandang yang benar menghadapi situasi yang masalah-masalah yang ada di dalamnya. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Bayangin ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya taruh Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan kemudian naik di meja ini. Walaupun tidak akan kita lakukan. Nggak kuat Bapak Ibu. Tapi bayangin Anda duduk. Anda berdiri di meja ini berdiri. Langsung lihat ke sana. Pasti bisa langsung lihat sampai isi kantongnya yang di situ. Itu kantongnya bawa dompet atau enggak. Ada handphonenya atau tidak nongol atau tidak. Kelihatan karena tinggi Bapak Ibu Saudara. Bisa lihat sampai ujung-ujung. Bahkan bisa lihat yang ada di atas itu ada berapa orang. Ketika Anda dari atas ini, betul? Bayangkan, kalau saya gali tempat ini 3 meter ke dalam, oke, diisi dengan lumpur, kemudian Anda dimasukkan ke sini, jebret. Apa yang Anda lihat? Yang kita lihat ya, cacingnya, lumpurnya, kemanapun sudut pandang Anda lihat, Anda cuma lihat lumpur dan cacing itu. Kita nggak bisa melihat, ada view yang benar di sana. Sudah nangkap sesuatu ya. Jadi sudut pandang kita melihat masalah itulah masalahnya. Kalau sudut pandang kita benar, Anda melihat dari sudut pandang di atas tempat ini, maka Anda akan bisa melihat berbagai macam potensi dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan bisa buka di sana. Tapi kalau Anda melihatnya dari dalam terowongan yang 3 meter ke bawah dan terbekap di situ, dan cara pandang ada di situ, ya sudah Anda akan lihat cacing dan lumpur, dan hanya itu yang Anda bisa lihat. Makanya itu cara pandang kita akan menentukan bagaimana kita merespon menghadapi sebuah situasi. Jadi sebuah situasi masuk ke otak bagian belakang kita di limbik, diproses di sana. Waktu diproses di sana menjadi data fakta, betul? Data fakta ini ketika masuk ke hati Anda jadi 2 respon. Ya, respon positif atau respon negatif. Ya, kalau respon negatif Anda marah dengan situasi, kecewa, marah dengan keadaan, merasa lemah, kehilangan pengharapan. Atau respon positif Anda berkata, ya kita punya masalah tapi kita akan kalahkan tantangan ini. Kita punya masalah tapi kita perlu sabar untuk melewatinya. Kita punya masalah, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya masalah tapi aku tidak akan menghadapinya dengan perasaan yang kalah, tapi aku akan menghadapinya dengan sukacita. Sudutnya berbeda. Begitu sudutnya berbeda, kacamatanya berbeda, sudut pandangnya berbeda, outputnya dan cara kerja merespon segala sesuatu juga akan berbeda. Akibatnya apa? Apapun yang terjadi, Anda tidak akan kehilangan pengharapan. Apapun yang terjadi, sekalipun kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita tetap akan punya pengharapan di sana. Karena kacamatanya benar. Sudah tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, yuk sama-sama bangun area ini. Kita tidak pernah bisa mengontrol semua hal di sekeliling kita. Ya, tentunya kita lakukan segala sesuatunya dengan perhitungan yang terbaik. Tapi di tengah-tengah semua perhitungan yang baik, tidak bisa dipungkiri ada ruang-ruang tertentu di mana itu tetap butuh respon kita. Anda sudah bekerja mati-matian, kerja yang benar, berdoa yang benar, ternyata masih kena kasus ditipu orang 1M, katalah begitu. Ketika ditipu orang 1M, tergantung cara kita melihat. Ya. Kalau cara kita melihat adalah, gara-gara orang 1M ini, aku sekarang kerja keras. Marah dengan orang 1M ini. Kita kerja keras, gara-gara aku lakukan ini semua, gara-gara orang yang nipu 1M ini. Aku sekarang dikejar-kejar orang, gara-gara orang itu. Kita marah, kita kecewa, kita nyerang dia. Terus hati kita juga ikut gundah gulana. Kita mulai bertekad, nanti sambil berjalan, aku akan tuntut dia. Aku akan habiskan dia di pengadilan. Kita kera dengan kondisi yang sangat marah, kondisi begini. Anda akan menderita, tapi menderita di dalam kemarahan. Karena responnya salah. Sebaliknya, Anda bisa berkata, ya memang aku ditipu 1M. Sakit memang. Kerja keras yang dulu sudah akunnya di bank. Tiba-tiba amblas semua gara-gara satu kunyuk yang satu ini gitu ya. Kita marah untuk sesaat. Tapi setelah itu Anda berkata, nggak apa-apa. Ini kesempatanku untuk mengampuni. Nggak apa-apa, ini kesempatanku untuk fight. Untuk aku akan tunjukkan bahwa Tuhan menyertai hidupku. Nggak apa-apa, ini kesempatanku untuk aku memperbaiki keluarga. Ini kesempatanku untuk membenahi segala sesuatu yang bisa dibenahi yang ada di depan. Anda juga menderita dengan itu. Tapi menderitanya dengan kacamata yang benar. Penderitaan tidak bisa dihindari. Tapi Anda bisa memilih menderita dengan kacamata yang mana. Anda menderita dengan kacamata kemarahan. Atau Anda menderita tapi dengan kacamata yang benar. Sekalipun kita punya masalah yang sama. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Hari ini ayo mari sama-sama tumbuh di dalam area ini dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dalam hidup kita supaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan.
Saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi. Tapi kacamata kita itu penting untuk kita mendapatkan kemenangan yang Tuhan akan sediakan di depan kita. Kalau kacamata kita salah di kilometer 5 tadi, Anda sudah mundur teratur dan berkata nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Nggak mungkin kita menang. Kita sudah putus asa. Kita belum melihat ujungnya. Kita sudah merasa bahwa ujungnya pasti gagal. Tuhan tidak ada di sana. Kenapa? Karena pada dasarnya kacamata kita sudah salah di awal. Ketika kacamata Anda salah di awal, maka Anda tidak bisa punya motor penggerak yang namanya pengharapan untuk menyelesaikan sampai akhir apa yang Tuhan pernah mulai di dalam hidupmu. Sudah tanggap sesuatu? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Dan kalau boleh saya tambahkan satu yang terakhir adalah fokuslah pada apa yang Tuhan pernah bangun dan janjikan dalam hidup Anda. Saudara ingat, suatu ketika Paulus itu naik dari satu pulau ke pulau yang lain, dia naik kapal. Waktu dia naik kapal, tiba-tiba ada badai di sana. Ketika ada badai, orang juga nyalain dia, orang juga minta pertolongan dia, tapi di waktu yang sama, Paulus juga ada di kapal itu. Gitu ya. Tapi Paulus berkata, enggak, kita enggak akan karam, kita akan sampai ke ujung. Akhirnya beneran, kapalnya kena badai, pecah-pecah semuanya, tapi mereka selamat sampai di pulau itu. Singkat cerita, Paulus membuat kayu bakar di sana. Ya, dia siapin kayu bakar, mungkin masak nasi, masak indomie gitu Bapak Ibu Saudara. Terus setelah dia lakukan semuanya itu, lagi masak-masak, tiba-tiba dipanggut ular Saudara. Dipanggut ular di situ, Paulus kaget, kemudian ularnya disuruh pergi. Ya singkat cerita, Paulus baik-baik saja. Sampai titik proses berikutnya Tuhan ngomong, Paulus cukuplah kasih karuniamu bagiku. Kau akan jadi pria yang kuat untuk menjalani semuanya ini. Dengan kata lain Tuhan tuh mau ngomong, Paulus gak semua masalahmu selesai. Tapi sejauh kau tahu untuk apa kau hidup, kau akan terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Paulus menjadi orang yang pribadi yang kuat? Sederhana. Dia selalu mengingat untuk apa semua hal yang sedang dia kerjakan itu bagi Tuhan. Ini hal penting Pak Bisa. Ketika Anda sedang mentok pada sebuah situasi, ketika kita sedang bertahan pada sebuah keadaan untuk step berikutnya, yang kadang-kadang pengharapan seperti lepas dari tangan kita, maka ingatlah kembali bagaimana Tuhan memanggilmu hari itu. Ingatlah kembali bagaimana Tuhan mengampuni hidup Anda. Ingatlah kembali bagaimana Tuhan memilihmu dan menangkapmu hari itu. Ingatlah kembali bahwa Tuhan pernah menurunkan pemulihan demi pemulihan atas hidup Anda. Sehingga saat tantangan itu diizinkan terjadi, Anda mengingat itu kembali dan Anda berkata, aku gak akan kehilangan pengharapan atas apa yang Tuhan pernah mulai dalam hidupku. Aku gak akan menyerahkannya. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan melewati perjalanan imannya dengan pengharapan yang strong di dalam hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara.